Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ke-25 jawab salam gue udah lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Tadi datang saya lihat masih ada tenda di luar. Masih ada tenda. Isinya apa? Isinya Allah. Tapi udah pada mudik katanya hari ini kan hari kerja terakhir. Besok hari Minggu. Masih ada Jumat. Maulana Siregar, Maulana Poso Siregar, itu orang apa? Kok Maulana Poso? Saya suka. Ini sama kasusnya dengan Dika Ambon, Medan. Bolak-balik. Mudah-mudahan nggak termasuk tanda kiamat. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Saya hari Sabtu malam minggu yang lalu diundang ke Pondok Umum dalam rangka kajian iktikaf. Di undangan jadwalnya jam 23.00 ceramahnya. 17 ya, 11 malam. Saya datang. Ternyata karena jalanannya cukup macet daerah sana, karena kata orang ternyata itu planet lain. Ya sudah jauh, jalanannya lumayan hancur, berdebu dan macetnya luar biasa. Padahal sudah jam 11 malam. Alhamdulillah nyampe di sana akhirnya jam 11 kurang lebih 11:15 sampai sana. Saya sampai di masjidnya ternyata jemaahnya baru 1-2 orang. Saya pikir ini alhamdulillah mau dikatakan sebagai nikmat atau bisa musibah. Yang lain itu adalah musibah karena jamnya katanya jam 23, ternyata jam segitu saja masih belum ada orang-orang, baru 1-2. Saya akhirnya sholat sunat terus tilawah. Tidak lama dihampiri sama panitia Ustaz. Insya Allah kita mulai acaranya jam 12.00, jam 00.00. Siap, saya bilang siap. Saya tilawah akhirnya. Dan memang benar ternyata mulai acaranya jam 12 dan jam 12 itu baru pada ngumpul satu-satu jamaahnya. Itu jamaah apa? Jamaah apa? Jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah taraweh, atau jamaah apa? Jamaah iktikaf. Ya, jamaah iktikaf. Di sini ada nggak? Ada. Dari jam berapa itu? Dari jam 2 iktikafnya. Parah. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan begini. Di satu sisi kaum muslimin sekarang itu patut untuk disyukuri. Kenapa? Sudah pada antusias untuk melakukan iktikaf. Masjid-masjid rata-rata penuh kalau iktikaf, apalagi masjid yang menyediakan menu makan sahur gratis. Itu pada penuh itu. Abdul Majid, gratis. Gratis. Boleh sesekali saya kesini ya? Boleh. Ya. Apalagi yang menyediakan makan sahur gratis, itu rata-rata penuh masjidnya. Cuman kalau kita berbicara tentang iktikaf yang ideal kan nggak seperti itu. Iktikaf yang ideal itu kan 24 jam. Dan dalam sebulan ya 10 hari. Ya kan, itu yang ideal, dalam sebulan 10 hari. Dan memang yang berdiam diri di masjid, kita nggak mungkin memang melakukan itu. Nggak akan mungkin kita melakukan itu, apalagi kan kita masih kerja. Kalau kita melakukan hal yang sama, boro-boro dapat THR, yang mana juga dapat SP, iya kan? Ya, jadi nggak masalah. Tapi kan ada kaidah usul mengatakan la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ibadah itu kalau Anda tidak bisa melakukan secara utuh, secara sempurna semuanya, maka la yutraku julluhu. Jangan Anda tinggalkan semuanya.
Nah inilah dalil kenapa sehingga ada istilah sekarang itu itikafnya malam-malam doang. Itikaf apa itu? Itikaf kalong. Jadi kalaupun misalnya itikafnya cuma malam, sekedar malam saja, pertanyaannya malam itu dimulai dari kapan? Maghrib. Malam itu dimulainya dari maghrib. Tapi berapa banyak orang yang datang itikaf dari sejak maghrib? Kan yang ada maghrib datang sholat, ya, atau banyak juga yang nggak datang sholat kalau maghrib bulan puasa itu biasanya. Maghrib itu rata-rata sepi masjid. Kenapa? Pada buka puasa di rumah, sholat maghrib di rumah. Banyak yang begitu. Nah padahal kan seharusnya kalau memang kita mau itikaf malamnya doang, cuma sekedar malamnya saja, kan seharusnya dari sejak awal malam, ya kan? Sampai kapan? Ya sampai besoknya habis subuh setidaknya atau terbit fajar. Tapi kan kita masih kerja, siap-siap juga berangkat kerja kan, nggak apa-apa, ditolerir. Cuman kalau kasusnya kayak tadi, sudah cuman malam-malam doang yang bisa kita lakukan, datangnya jam 12 kurang. Kira-kira berapa lama kita berdiam diri di masjid? Ada 5 jam? Nggak ada itu 5 jam. Nah, sampai syuruk ya? Oh bisa kalau sampai syuruk. Tapi kan rata-rata kalau saya lihat di mana-mana, alhamdulillah berarti jam 2 sampai syuruk ya. Kalau di mana-mana biasanya kapan pulangnya? Kalau nggak ada pembagian sahur di masjidnya, pulangnya ya jam 3 atau setengah 4 pas mau sahur. Ya kan? Ya sebut saja nggak apa-apa 5 jam lah. Sebut saja nggak apa-apa 5 jam. Mohon maaf, ini tidak mendiskreditkan, tidak memandang remeh, karena ibadah sebetulnya ya, jujur, ibadah sekecil apapun, sesederhana apapun, selama itu kebaikan, pasti ada pahalanya. Pasti ada pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Sekecil apapun amal kebaikan itu pasti akan diganjar oleh Allah. Makanya bukan itu sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan lihat sebetulnya apa poin yang ingin saya sampaikan. Sama sekali. Ya. Jadi gini. Yang tadi itu saja saya ambil contoh. Datang jam 12 malam. Keluar dari masjid biasanya pas menjelang sahur, mau sahur. Itu udah keluar tuh. Kalau di masjid Dawar sana itu, pada keluar jam segitu, mau sahur. Dapat memang nasi bungkus di situ, tapi nggak makan di situ, dibawa pulang juga ke rumahnya. Karena kan pada dekat-dekat rumahnya. Baru mau sholat subuh datang lagi, habis sholat subuh udah pulang lagi. Pertanyaannya, berapa lama mereka ada di masjid? Itu satu, berapa lama mereka ada di masjid? Kalau toh memang tadi ada 5 jam mereka ada di masjid, pertanyaannya, apakah memang 5 jam itu semua diisi dengan ibadah? Yang ada, ya saya sih nusnudon kalau sama yang di sini. Yang belum masjid mah wajah-wajahnya ada kelihatan pada sore-sore, sore-sorehan. Ya, amin. Kok amin ya? Ya amin lah. Amin. Pada sore-sorehan. Tapi ya di tempat-tempat lain itu kan banyak yang norok. Iya, datang jam 12 malam, mulai gelar sajadah. Di atasnya ada bantal. Habis itu ngapain? Tidur. Sedikit yang tilawah, sedikit yang sholat. Yang paling banyak yang tidur. Oh iya, tidur di lantai bawah. Masjidnya di bawah, ya. Jadi tilawah tidur di lantai bawah, nggak pakai ranjang. Itu bisa, itu tilawah namanya. Nah ini yang saya katakan tadi. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan, kira-kira layak nggak kemudian kita dapat Lailatul Qadar? Sudah itikafnya kita nggak sepenuh 24 jam. Lalu yang kedua masih pula kita pilih-pilih malam-malam ganjil, ya kan? Masih pilih-pilih malam-malam ganjil. Itu kalau malam gelap sepi, giliran malam ganjil, masya Allah nggak muat. Saya tahu dari mana? Ya memang ramai orang kelihatan kan. Yang kedua biasanya kan pakai pendaftaran itu kalau masuk kan. Lihat absennya aja, ramai itu. Ramai kalau absennya malam-malam ganjil. Ini malam ganjil, malam 25, pasti ramai nanti di sana itu. Nah ini yang ingin saya katakan sekali lagi, seberapa kuat kemudian kita bertahan melakukan ibadah kalau memang kita jujur untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu ya. Nah ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi saya kembali bahwa suatu sisi memang kita harus
sudah pada antusias orang-orang itu di mana-mana masjid musola ada itikafnya di mana-mana rata-rata. Masjid musola rata-rata ada itikafnya sekarang. Nah, cuman ternyata kita juga harus paham bahwa meskipun kita punya niat yang kuat, ternyata untuk mudah melakukan ibadah dalam rangka meraih Lailatul Qadar itu ternyata nggak mudah juga. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk itu. Itu yang harus kita pahami. Anda boleh jadi setiap malam datang ke masjid. Bahkan kan di dalam beberapa riwayat kan diceritakan juga kepada kita tanda-tanda Lailatul Qadar kan. Ada itu tanda-tandanya apa saja misalnya? Satu kan malam-malam ganjil. Awasi aja malam-malam ganjil. Yang kedua apa yang kita harus awasi? Kan di malam ganjil itu dalam satu riwayat diceritakan Lailatul Qadar itu adanya ketika dia ada di malam itu. Itu suasananya sejuk sejak awal malam sampai terbit fajar. Sejuk luar biasa. Sejuk ke hari. Sejuk pakai AC wajib ketemu. Ya, nanti kayaknya 24 jam di sini jadi sejuk terus. Ya. Iya, saya selalu salut sama beliau. Lupa itu. Itu ya, udaranya sejuk dari sejak terbenam matahari. Kemudian ada sedikit gerimis. Langitnya cerah luar biasa. Itu memang tenang sekali malam itu. Itu ya. Makanya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa artinya salam itu? Memang benar-benar kedamaian itu ada. Kedamaian dalam jiwa manusia, kedamaian pada para malaikat karena mereka turun semuanya berbondong-bondong ke bumi, itu meramaikan bumi. Itu memang benar-benar damai pada malam itu. Ya. Apa yang ingin saya katakan? Kita bisa jadi menemukan tanda-tanda itu. Dan memang tanda-tanda itu ada. Tapi pertanyaannya, ketika tanda-tanda itu ada dan kita lihat, adakah kemudian yang melihat tanda-tanda itu lalu tidak tidur pada malam itu? Ya, itu pertanyaannya. Biasanya kalau memang udah kebiasaan dari malam pertama itikaf, ya sampai terakhir tidur-tidur juga. Kenapa saya katakan begitu? Nah, ini tadi kesimpulannya. Meskipun kita sudah punya niat yang kuat, antusiasme kita itu sudah luar biasa, paham kita tentang agama, kita juga luar biasa paham bahwa kita harus meraih Lailatul Qadar, tapi untuk mendapatkan kemudahan itu ternyata adalah judul atau tema yang lain. Itu yang harus kita pahami. Nah, sekarang lalu kenapa ternyata tidak semua muslim itu dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Itu yang jadi evaluasinya, dan ini yang jadi poin dari tausiah kita malam ini, ya. Jadi yang tadi itu bukan dimana. Jadi poinnya adalah kenapa kita belum mendapatkan kemudahan untuk meraih Lailatul Qadar. Gini. Jadi itu ternyata kembali kepada persoalan nafsun zakiyah. Tahu nafsun zakiyah itu apa artinya nafsu? Nafsu. Ya, nafsu juga sama. Nafsun itu artinya jiwa. Itu ya nafs. Zakiyah itu artinya suci. Jadi nafsun zakiyah artinya jiwa yang suci. Artinya begini, kalau Anda jiwanya belum suci, nggak akan mudah dapat itu. Ya, yang ada adalah apa? Gampang tidur. Baru baca satu ain, ngantuk. Baru juga qiyamul lail, baru berapa rakaat udah teler. Nah, seperti itu kan. Saya dulu sudah pernah ceritakan, kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu, ketika saya diundang untuk isi kajian itikaf juga di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Di sana itu jamaah itikafnya ribuan, memang karena gede masjidnya. Dan yang datang itikaf ke sana itu orang-orang yang memang benar-benar niat untuk itikaf. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana itu bukan kayak Abdul Majid. Abdul Majid kan daerah hunian. Orang-orang yang datang sholat di sini ya orang sekitar. Kalau yang datang itikaf di sana bukan orang sekitar, itu mereka yang datang dari jauh. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa mereka memang benar-benar niatnya kuat datang ke sana memang benar-benar untuk itikaf. Di sana itu setiap malam qiyamul lailnya dimulai 1:30 itu bacanya 3 juz. Sini ada bacanya berapa juz? 4. Berapa juz? 3 juz. Oh, 1 juz. Ada 1 juz. Banyak ya itu. Ada jam 3 sampai jam 4 1 juz. Sampai. Dapat. 1 juz 1 jam. Kurangin dikit. Ya.
Apa yang saya katakan gini, 3 juz 1 malam. Ini padahal masih jauh kalau kita bandingkan dengan Nabi kan. Masih jauh kalau kita bandingkan dengan Nabi. Nabi kan kalau qiyamul lail rakaat pertamanya saja 2 juz setengah. Rakaat yang kedua sekitar 2 juz, kan 4 juz dalam 2 rakaat saja. Nah, ini enggak sampai segitu. Di Masjid Baitul Ihsan itu 3 juz 1 malam. Nah, malam itu saya ikut karena malamnya saya kajian i'tikaf, besoknya subuh kebetulan jadwal saya juga di kultum subuh di situ. Jadwal saya juga di situ kultum subuh, jadi saya pilih untuk ikut i'tikaf di situ aja lah. Ya, daripada pulang. Jam 1:30 bangun. Saya ikut qiyamul lail di saat pertama. Tadi saya katakan jamaahnya ribuan orang. Selesai 2 rakaat, baru rakaat kedua, baru 2 rakaat kan? Ini maksudnya baru pertama kan? Qiyam pertama, 2 rakaat selesai salam, ternyata nggak lebih dari 3 saf jemaah yang itu. Yang lain kemana? Tidur. Nah, ini kan saya katakan mereka itu kan rata-rata niat datang ke sana, tapi kenapa masih begitu juga? Nah, ini pertanda bahwa ternyata Anda meskipun punya niat, belum tentu Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu. Persoalannya apa? Nafsun zakiyah, kebeningan jiwa, kesucian jiwa. Itu persoalannya. Makanya Nabi itu mengibaratkan jiwa manusia kayak kaca. Kaca itu kan semakin bening, maka kotoran sesedikit apapun juga. Anda kalau misalnya kacamata ya, ini kacamata lagi bening-beningnya itu, coba Anda tempelin aja darinya di sini. Kan padahal bukan kotoran itu, tapi karena noda sedikit, itu kelihatan, terasa langsung. Apalagi kalau nodanya, kotornya itu banyak. Tapi kalau kaca itu sudah penuh dengan noda, nggak akan kerasa meskipun kotoran itu banyak yang menempel di situ. Sama dengan kalau Anda buang sampah di bantar gebang, nggak ngaruh apa-apa ya. Kenapa? Kan Anda buang sampah cuma di tempat sampah. Makanya Rasulullah mengibaratkan jiwa manusia itu seperti kaca. Artinya, kalau jiwa manusia itu bening, maka dosa sekecil apapun, bahkan jangankan dosa, meninggalkan satu amalan yang sifatnya sunnah saja, ya, tapi dia punya waktu tertentu, kayak i'tikaf itu kan sebetulnya sunnah itu, nggak wajib, nggak ada yang mengatakan wajib, apalagi bagi wanita. Tapi bagi orang yang jiwanya sudah bening, 1 malam dia ninggalin i'tikaf itu terasa jadi beban di dalam jiwanya. Kenapa? Karena jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah suci. Tapi bagi mereka yang jiwanya kotor, jangankan meninggalkan amalan sunnah, amalan wajib, melakukan dosa sekalipun nggak akan jadi beban di dalam jiwanya. Makanya anteng aja itu tidur, ya kan? Kenapa anteng tidur? Ya jiwanya memang seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Itulah sebabnya sehingga kalau kita melihat persiapan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, apa yang beliau lakukan? Kan jauh-jauh hari sebelumnya, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. Di antara persiapan mereka itu apa? Persiapan mereka di antaranya adalah hatinya dibuat bening dulu. Itu ya, hatinya dibuat bening dulu. Selanjutnya, kita langsung masuk pada poinnya. Apa upaya untuk membersihkan jiwa kita? Ini mudah-mudahan, malam ini kan malam ke-25. Mudah-mudahan sisa malam yang masih ada, berapa malam lagi? 6 malam lagi dan malam ini ya. Mudah-mudahan ini masih bisa menjadi kesempatan bagi kita yang terbuka lebar untuk meraih Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan 4 malam yang kemarin itu belum lewat Lailatul Qadarnya. Mudah-mudahan ya. Apa upaya kita untuk melakukan tazkiyatun nafs itu atau pembersihan jiwa? Silakan buka surah At-Taubah ayat 103. Dalam bab mushaf. At-Taubah ayat 103. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Allah berfirman di sana, "Khudh min amwalihim." Artinya, ambillah sebagian dari harta mereka. Sebagai apa? Ngambil harta mereka itu sebagai apa? Shadaqatan, sebagai sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada 2. Yang pertama tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Yang kedua wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan mereka. Ya, saya nggak akan bahas tentang yang pertama, tapi saya akan bahas tentang yang kedua karena itu yang terkait dengan topik kita malam ini. Ya, yang pertama untuk apa tadi tujuannya? Tujuannya untuk membersihkan. Sederhananya membersihkan itu apa yang dibersihkan? Hartanya.
Dua, apa yang dibersihkan? Dosanya. Yang kemudian berikutnya, tuzakihim, mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Jiwanya. Jiwa manusia itu disucikan melalui sedekah. Melalui sedekah. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang persoalan sedekah, kan banyak variabel dalam Islam. Anda tasbih, itu sedekah ya. Anda tahmid, mengucapkan hamdalah, itu sedekah. Anda takbir, mengucapkan takbir, itu sedekah ya. Anda juga tersenyum pada orang lain, sedekah. Apalagi sedekah yang lain? Tersenyum pada orang lain, sholat duha, sedekah. Apalagi sedekah yang lain? Melakukan hubungan suami istri, itu juga sedekah. Semua sedekah. Menyingkirkan, oh ya, menyingkirkan diri di jalanan, itu juga semuanya sedekah. Tapi pertanyaannya, apakah sedekah-sedekah yang ini, yang kita sebutkan ini, apakah ini efektif untuk membersihkan jiwa manusia? Jawabannya tidak. Yang mana yang efektif membersihkan jiwa manusia? Sedekah dari sisi harta. Bisa dipahami? Dari mana kita tahu itu? Dari awal ayat. Apa yang Allah katakan tadi? Khudh min amwalihim. Ambillah sebagian dari harta mereka. Untuk apa? Tuzakihim. Jadi artinya sedekah yang bisa membersihkan jiwa manusia itu adalah sedekah harta. Sedekah yang lain bukan kita katakan nggak bisa, tidak, tapi kurang efektif. Yang paling efektif itu memang sedekah harta. Inilah alasannya sehingga kenapa Nabi Muhammad itu, saya ulangi, kenapa Nabi Muhammad itu meskipun di dalam beberapa riwayat kita temukan kehidupan beliau luar biasa sulitnya dalam rangka zuhud, sampai-sampai saking gak adanya makanan beliau sering mengganjal perutnya dengan batu. Tapi ketika masuk Ramadan kan dikatakan beliau lebih dermawan dari angin. Itu artinya beliau tetap berupaya untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan sedekah itu adalah cara yang paling efektif untuk melakukan tazkiyatun nafs. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Pertanyaannya, sudah berapa sedekah kita sampai hari ke-24 ini? Nggak harus banyak-banyak. Itu nggak harus jadi orang kaya untuk bersedekah. Itu nggak harus jadi orang kaya untuk bersedekah. Ya, kan 10.000 satu hari juga cukup. Atau kalau enggak, ya 100.000 satu hari juga cukup. Berapa kira-kira sedekah kita satu hari? Itu ya. Kenapa? Karena itu paling efektif untuk menyucikan jiwa manusia. Dan kalau jiwa manusia itu sudah suci, maka dengan mudah insya Allah dia akan mendapatkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal ibadah, apalagi mengejar Lailatul Qadar. Itu ya. Terakhir sebagai penutup, perhatikan firman Allah di dalam ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan begini tentang hari kiamat, Allah katakan begini bahwa hari kiamat itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu adalah hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali apa? Kata Allah, illa kecuali man atallaha, orang yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat maksudnya jiwa apa? Jiwa yang suci, gitu ya. Jiwa yang selamat maksudnya jiwa yang suci. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kata illa itu disebut adatul istithna. Apa itu adatul istithna? Perangkat pengecualian, gitu ya. Saya katakan misalnya begini, itu kan istilah begini, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kecuali. Kecuali itu untuk apa? Kecuali itu untuk mengeluarkan sesuatu dari bagiannya, dari kelompoknya. Misalnya saya katakan gini, semua jamaah Abdul Malik, semua jamaah Abdul Majid, Musala Abdul Majid, semua jamaahnya soleh semuanya, kecuali siapa ya? Sebulan. Nggak usah sama gitu. Kecuali yang tidak. Saya gitu ya. Ini kalau kita katakan kecuali, berarti yang tidak itu keluar dari kelompoknya. Dipahami? Keluar dari kelompoknya. Saya katakan, semua jamaah musalla Abdul Majid i'tikaf 24 jam. Kecuali misalnya Pak Haji Ade, misalnya. Contoh aja Pak Haji Ade ya. Insyaallah enggak lapor Pak Haji Ade. Jadi semua jamaah musalla Abdul Majid i'tikaf 24 jam kecuali Pak Haji Ade. Artinya kita keluarkan Pak Haji Ade dari kelompoknya. Itu manfaat dari kata illa. Sekarang kita kembali ke ayat tadi. Allah mengatakan tidak bermanfaat harta dan anak-anak
kecuali yang mendatangi Allah dengan jiwa yang suci, jiwa yang selamat, jiwa yang bersih. Artinya apa itu? Ternyata harta dan anak-anak itu bermanfaat jika hati Anda sudah suci, sudah bersih. Para ulama menjelaskan bahwa itu artinya kaitan antara jiwa yang bersih dengan harta itu sangat luar biasa. Kalau Anda punya harta, Anda punya mal, Anda bisa manfaatkan untuk membersihkan jiwa Anda, karena itu paling efektif sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah tadi ayat 103. Apakah kita harus punya harta yang banyak? Nggak perlu. Nggak harus punya harta yang banyak. Yang penting ada yang bisa kita kasihkan ke orang lain. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi nggak harus banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi mulai hari ini gencarkan untuk bersedekah. Alhamdulillah kemarin tadi katanya ada acara besoknya, acara santunan anak yatim. Itu termasuk bagian dari sedekah. Dan insya Allah nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Jangan, gak usah hitung-hitung berapa nilainya. Yang penting Anda bersedekah dari sisi harta, itu sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu jiwa kita dimudahkan oleh Allah untuk meraih atau melakukan ketaatan, dan dengan demikian insya Allah bisa dimudahkan oleh Allah untuk meraih Lailatul Qadar di sisa